Selamat datang Ibu yang baru hadir, terima kasih atas kehadirannya. Saya Pastor Eko, saya ditanya oleh Romo Woda. Romo itu ngerti semuanya apa punya pengalaman? Saya berkata, tidak Romo, saya belajar, saya sekolah. Kebetulan saya sekolah di Filipina, counseling keluarga. Jadi pada saat saya dulu berpikir, paling berat tuh hidup tidak kawin. Karena merana sendirian. Tapi setelah saya kuliah di Filipina tentang hidup berkeluarga, saya amat sangat angkat tangan dan berkata hebat. Jempol 4 saya angkat. Apalagi suami istri yang sampai mati, tua juga jalan, masih sayang-sayang. Pak Frans hampir 50 tahun. Tahun depan 50 tahun. Dan saya mendengarkan perjuangan Pak Frans bersama ibu. Ibu begitu sayang, ibu begitu melayani. Setiap kesulitan dari kehidupan perkawinan tidak dilihat sebagai hukuman dari Tuhan. Ini. Jadi jangan sampai seorang beriman melihat penderitaan lalu menyalahkan Tuhan. What? Allah itu baik. Kemarin dikatakan Allah itu kasih. Apa artinya? Tuhan tidak bisa tidak mencintai manusia. Tidak. Saya pernah ditanya sama anak SD, Pastor, kalau saya berdosa ya, saya suka bohong, saya suka nyontek, Tuhan mencintai saya enggak ya? Mencintai nak, tetap mencintai kamu. Oh kalau gitu saya berdosa terus ya Pastor ya. Oh saya cekik kamu sampai mati kata saya itu. Jadi saudaraku, kalau Tuhan itu baik, jangan sampai kita memperalat kebaikan Tuhan. Tuhan sudah begitu baik, justru kita harus apa? Menjadi pribadi-pribadi yang mensyukuri kebaikan Tuhan. Maka hari ini kita berbicara tentang sesuatu yang paling berat. Yaitu apa? Pengampunan. Pengampunan. Berat banget. Tapi ingat, hari pertama saya ngomong, kalau orang bisa mengampuni, maka orang itu bisa. Keren banget Anda mendengarkan dengan bagus. Lebih keras, kalau Anda bisa mengampuni, berarti Anda bisa apa? Bahagia. Bahagia. Kunci kebahagiaan hanya pengampunan. Pengampunan. Sulit saya mengampuni ayah saya yang sudah menghina saya. Yang sudah melukai saya. Nah, sekarang sebelum kita ke pengampunan, saya mengambil salah satu buku, John Gray, salah seorang psikolog yang terkenal. Dia berbicara tentang wanita dan pria itu dua sosok yang berbeda. Perempuan itu aneh, unik. Saya tanya, kalau perempuan nangis, apakah artinya dia sedih? Belum tentu, belum tentu. Perempuan bahagia pun menangis. Menangis. Apakah perempuan tertawa pasti bahagia? Belum tentu juga, gila nggak? Perempuan tertawa bisa jadi untuk menutupi kesedihannya. Untuk menutupi kesedihannya, dia pura-pura bahagia. Tadi saya tuh ke Mandalika, lalu banyak anak-anak, ayo Pak, potretlah oleh saya Pak, ayo potret Pak, gitu. Lalu saya nggak mau, terus lalu kan Pastor Woda, lalu suster memotretkan. Lalu anak-anak teriak, ayo Pak, pura-pura bahagia Pak, pura-pura bahagia. Terus saya, gua bahagia, kata saya tuh. Lalu ada anak lagi cukup, Pak biar gaya kayak bos Pak, kayak gini Pak, kayak bos. Sorry, gua bos. Biar ganteng Pak, biar ganteng begini Pak. Terus saya mengatakan, gua kayak gini, kata saya tuh.
Jadi saudara-saudari yang terkasih, hati-hati. Banyak sekali orang-orang menipu apa? Menipu perasaannya. Menutupi perasaannya. Maka tidak aneh toh di Lombok ini banyak orang tiba-tiba jadi gila. Maka ada rumah sakit gila. Kenapa sampai seperti itu? Karena apa? Dia menekan perasaannya. Depresi, tertekan. Banyak orang yang tertekan. Ingat, kenapa tertekan? Tadi kita berkata, ekspektasinya terlalu tinggi terhadap perkawinan. Ekspektasi kita terlalu tinggi pada pasangan. Yang kita hadapin, ya, Romo, di rumah itu bohlam mati, ya Romo, bohlam mati. Saya sudah nyuruh suami saya ganti. Sampai lahir anak kelima, enggak diganti-ganti itu Romo bohlam. Sampai akhirnya ibunya berkata, saking jengkelnya Romo, saya ambil tangga, saya ganti sendiri. Romo tahu apa yang suami saya katakan. Suami saya di bawah langsung, ayo ma, hati-hati ma. Ingat, umur di tangan Tuhan ma, Kalau kamu jatuh saya panggilkan pastor untuk perminyakan ma gitu. Bukannya mengambil alih, malah apa? Malah dia tenang-tenang saja. Maka mari kita lihat, seperti apa laki-laki, seperti apa perempuan. Pertama, kita tadi sudah berbicara bahwa wanita itu membutuhkan, ini belum dicolok pantesan, gua colok nggak bisa pindah-pindah. Apa yang harus kita lakukan? Wanita itu butuh dicintai, disayang. Uskup kita sudah datang. Duduk sini nah, sini depan sini. Ya. Jangan garuk-garuk titit, kamu malah garuk-garuk titit lagi. Duduk sana. Butuh dicintai, disayang. Jadi tadi kita sudah melihat laki-laki itu setelah menikah otomatis selesai. Saya selesai mencintai kamu. Udah, gak akan banyak omong lagi. Banyak omong waktu pacaran doang. Banyak mengungkapkan cinta, ngasih coklat lah. Sudah tidak ada ibunya. Jangan-jangan dia buat pabrik coklat. Ibu tidak ada ini ibu. Hilangkah? Jadi perhatikan, bagi pria setelah menikah, tugas saya untuk mengungkapkan cinta selesai. Maka jarang ngomong lagi. Nggak akan pernah setelah menikah, I love you. Wow, you are so beautiful. Ima cantik banget. Mam. Nggak ada. Udah enggak. Diem. Padahal perempuan butuh sekali. Mari kita lihat. Perkawinan itu, Bapak Ibu, bukan falling in love. Perkawinan itu walk in love. Jadi kalau walk in love itu kapan selesainya? Sampai mati. Namanya walk in love itu ya bareng-bareng. Kalau fall itu ya jatuh, selesai. Tapi perkawinan itu walk in love. Kita sedang berjalan bareng-bareng. Dan dalam jalan itu kan kadang butuh istirahat, kadang butuh makan, kadang butuh rekreasi, kadang butuh duduk bareng-bareng. Walk in love. That is marriage life. Maka pada saat kita sadar bahwa perkawinan itu walk in love, kita harus belajar memenuhi bahasa cinta yang diharapkan pasangan kita. George Chapman memperlihatkan ada 5 bahasa cinta. Bahasa cinta yang pertama adalah word of affirmation.
Apa itu? Pujian, pujian. Dipuji. Istri Anda itu Pak, lihat. Kalau mau resepsi, itu kan masuk kamarnya berjam-jam. Semua ditempel-tempelkan. Gitu ya. Anda kalau melihat istri Anda sudah begitu usaha kerja keras, melukis wajahnya, Mbok perlihatkan tanda kekaguman gitu. Hai, jangan, hah? Istri Anda itu kan bercoba melukis toh. Dan apalagi kalau udah emak-emak, setengah jam kemudian ininya meleler semuanya lipstiknya gitu ya. Karena lipstiknya tidak waterproof gitu, turun semuanya ke sini. Jadi bukan jadi perempuan malah jadi kuntilanak gitu, semuanya benar-benar di sini. Maka kalau perempuan itu pada saat misa juga sama toh, jalan sedikit, 5 menit kemudian tebelin lagi gitu ya. Jadi bapak-bapak butuh pujian. Saya satu rumah dengan satu pastor usianya 85 tahun. Pastor itu sudah pindah dari paroki-paroki lalu tinggal di biara. Pak, tinggal di biara itu jauh dari paroki. Jadi kami itu bukan tempat yang subur. Jarang umat datang kirim makanan. Beda di sini. Mengalir terus makanan. Sampai tadi itu macam-macam ada di meja makan. Wah, lalu saya berkata kepada Pastor Cece itu siapa? Pastor Clemens. Ini setiap hari seperti ini. Wah, edan sekali kata saya itu. Saya ingin pindah ke sini kata saya itu. Sejahtera sekali kata saya. Di biara kami makanannya pas-pasan. Karena kami tidak ada yang mengirim. Nah, saat itu ada pastor 85 tahun selalu dikirim oleh umat. Eko ini mau belajar bagaimana menjadi pastor yang dicintai oleh umat. Cinta itu berarti berkat, mengalir. Bukan pastor, I love you. Allah itu bohong. Tipu itu namanya. Gua nggak butuh sarang ngeo, sarang tawon, sarang apapun gitu. Gua butuh cian lai, cian. Ha. Pastor ini walaupun sudah dibiara, ibu-ibu pada datang ngirim makanan. Kadang-kadang ayam kodok, babi, sate kam, apapun. Suatu saat dari satpam, kami ke rumah retret kami besar. Ditelepon, Romo, ada seorang ibu yang datang mau ngantar makanan untuk Romo, tua. Oh oke. Lalu saya gedor, Pastor, ya ada oma yang mengirim. Ya saya sudah tahu, dia sudah telepon saya. Oh iya siap. Lalu tiba-tiba pastor itu datang keluar. Ibu itu keluar dari mobil. Dia bawa ayam kodok besar sekali. Dari jarak jauh. Saya ingin lihat pastor ini seperti apa. Sampai ibu-ibu sayang pada dia. Lalu ibu itu baru keluar. Ibu, hei ibu. Dari jarak jauh. Cantik sekali ibu. Oh pastor. Udah pastor. Ibu sekarang jadi kecil ya. Padahal saya lihat keluar mobil pintunya sampai ngeplak gitu ya. Kata saya, ya Tuhanku Yesus kayak gini kan. Ini pastor tua pembohong kata saya. Lalu ibu itu pastor, ini kesan aduh ibu repot-repot. Pantesan ibu tuh penuh kasih sayang selalu kirim. Pantesan jadi muda terus. Jadi romong gitu ya. Lihat, oh ibu-ibu wanita itu walaupun dipuji oleh orang tua tetap aja harus gitu. Udah Romo ya saya hanya ngirim makanan. Ya udah makasih ya Bu, makasih. Romo kalau mau apa-apa lagi telepon ya. Iya. Jangan sungkan-sungkan ya Romo, iya gitu. Gue belum pernah kayak gitu kata saya.
Pergilah ibu ini. Saya kan ngintip tuh dari tadi. Pastor itu senyum-senyum, dia taruh makanannya, dia masuk ke kamar. Tapi sebelum ke kamar, saya udah ketemu. Pastor tua pembohong. Apa? Saya tadi ngintip. Kamu ngintip? Iya. Pastor tipu-tipu. Pastor mengatakan ibu itu cantik dan langsing. Pastor lihat. Masuk pintu biar aja dia miring, gak bisa lurus dia. Bagaimana langsingnya? Lalu pastor itu berkata, Eko, saya tidak bohong. Lalu bagaimana itu? Tadi pastor mengatakan langsing, padahal ibu itu besar sekali. Eko, saat saya ngomong, saya buka kacamata saya. Gitu. Dan pastor itu kacamatanya tebal sekali gitu ya. Pasti kan dia hanya burem, lihatnya burem gitu. Jadi itu resepnya gitu. Itu resepnya. Jadi sekarang juga kalau saya lihat wanita, saya buka matanya. Ih cantik gitu ya. Jadi bapak-bapak ingat. Saya selalu ngomong kepada anak-anak muda. Siapa di sini anak-anak muda yang belum menikah? Angkat tangan. Suster jangan angkat tangan, suster mah sudah nggak laku lagi, di diskon juga nggak laku gitu. Ya, oh baik. Kelihatan wajah-wajah yang penuh harapan. Semoga Tuhan mendengarkan tangisanmu ya nak. Ya, saya selalu ngomong kepada anak-anak muda, nak kalau kamu sebelum kawin buka mata, lebar-lebar. Kamu jangan sampai menyesal menentukan pilihan. Tapi setelah menikah, saya selalu ngomong, jangan terlalu buka mata. Tutup mata sedikit gitu ya. Karena kalau terlalu buka mata, kita kadang-kadang banyak kecewanya gitu ya. Itu tadi. Jadi lihat di sini pujian. Ada satu pastor lagi, setelah pastor itu meninggal, kami kekeringan. Ada satu pastor pindah lagi, dia sama 82 tahun. Tetapi dia tidak pernah dikirimin apa-apa. Suatu hari saya ngeliat, kok beda banget yang satu pastor itu rajin dikirimin, yang ini tidak pernah dikirimin. Kenapa? Suatu hari, ada seorang ibu datang mengunjungi dia. Lalu saya seperti biasa ditelepon satpam karena saya yang paling muda. Lalu saya gedor, pastor ada tamu. Oh ya, lalu dia lihat, ibu itu datang. Pastor, ibu. Gitu. Ibunya itu pakai tank top. Lalu ini itu kan bolong tuh ya. Terus pastor itu berkata, ikat pinggangnya kok aneh ya, itu sabuknya ya aneh ya. Gitu ya. Kok lubangnya cuma satu bu. Anda tahu ibu itu langsung pulang lagi saudara-saudara gitu ya. Jadi sekali lagi word of affirmation, pujian itu penting sekali, penting. Maka Pak ingat, jangan pernah kehilangan kata-kata pujian bagi pasangan Anda. Puji, puji. Butuh sekali. Anda butuh mengungkapkan, kamu istri yang amat sangat kusayangi. Butuh. Yang kedua, bahasa kasih adalah apa? Quality time. Quality time itu artinya apa? Ada duduk bersama-sama diam. Bareng-bareng nonton. Bareng-bareng jalan. Saya senang kadang-kadang ada bapak ibu yang masih rekreasi, pergi keluar kota, naik motor berdua suami istri. That's good. Suami istri. Ada suami istri yang masih lari berdua bareng-bareng. Yeah, that's good. Quality time. Kenapa dulu waktu pacaran, naik motor seneng banget. Hujan-hujan pun pegangan erat-erat.
Setelah menikah, hujan-hujan, masuk angin. Baru kehujanan sekali udah. Butuh saat bareng. Maka saya selalu ngomong, Pak, Bu, tolong. Pacaran lagi, pacaran lagi. Ada anak pastor, masukin kamar, kunci, diem lu. Papa mama mau pacaran. Harus. Pacaran jangan selesai sebelum nikah. Sorry, keberduaan jangan selesai sebelum nikah. No. Anda butuh nonton bareng berdua, jalan berdua. Yaitu jangan diskusi. Kalau diskusi ujung-ujungnya perang. Sudah pada saat jalan bareng jangan debat lah, udah jangan debat. Nggak perlu memperdebatkan. Dia mau kemana, udahlah biarin. Pak, itu ada kolam, saya mau nyemplung dulu. Udah biarin, cemplungin aja gitu ya. Kalau perlu tenggelamkan dia gitu ya. Quality time, kebersamaan. Karena dalam saya bisa melihat keluarga ini apakah sakinah, mawadah, warohmah. Kalau di dalam keluarga masih ada tertawa bersama. Kalau suami, istri, anak masih wah, keluar keren. Karena beberapa anak suka mengeluh pada saya, Pastor, papa itu kalau di rumah jaim. Ketawanya cuma, hah. Iya. Tapi pastor kalau papa kumpul dengan teman-temannya, wah ketawanya pada saat di pos ronda, wah betul kayak kesurupan setan pastor. Kenapa seperti itu? Karena setan sedang berkumpul dengan setan kata saya itu. Jadi saudaraku, saya butuh apa? Quality time, bareng-bareng. Berdua saja. Saya selalu kagum dengan ayah ibu saya. Ibu saya itu kalau ke pasar, ayah ikut. Dan ayah ya itu tadi, bawa tas belanjaan. Dan ayah gak ngedeketin, duduk dari jarak jauh. Dia cuma, Pak ini. Karena kalau ibu sudah nawar, itu sampai mau mati yang ditawar itu. You know wanita kalau nawar gitu ya. Saya pernah ngikutin ibu saya nawar tempe gitu ya. Berapa Pak? Ibu 250 aja ini bu. Mau sekali gitu ya. 100, udah ibu beli kedelai aja sendiri kata saya. Si abang ini begitu gitu. 100 bang, nggak bisa bu 200. Udah 125. Enggak. Ya sudah, ibu pergi. Lalu nggak jadi bu, udah biarin nanti juga dipanggil. Taunya nggak dipanggil. Balik lagi ibu saya gitu ya. Saya sih malu gitu ya. Dan bapak saya cuma diem. Bapak cuma ketawa. Tapi ya setelah itu dipegangin. Sini, dah gitu ya. Jalan. Terus paling bapak setelah lewat tukang tempe, maafkan ya istri saya. Gitu. Tapi yang aku suka adalah apa? Bersama, menikmati. Saya sejak kecil punya pengalaman indah main dengan ayah. Ayah saya bukan orang kaya. Tapi ayah saya mengerti apa artinya quality time. Ayah saya paling senang mengumpulkan anak-anak main. Bareng. Waktu itu kalau kita kemana-mana alun-alun. Dan kalau pergi ke alun-alun main bola, ibu tuh sudah bawakan kita rantang. Rantang pertama nasi. Padat. Itu untuk dua anak saya dengan adik saya, lalu dengan bapak. Padat. Rantang kedua adalah tempe. Karena tempe tidak pernah pergi dari hidup kami.
Rantang ketiga adalah apa? Sayur bayam, sayur bening. Jadi saya sejak kecil makan sayur bayam. Karena dulu Popeye suka makan bayam. Sekarang saya asam urat. Dan Popeye sudah mati sekarang ini. Gitu ya. Jadi kalau kita jalan itu, kita tidak pernah jajan, tidak pernah bawa makanan. Dan selalu kemana-mana naik sepeda, naik sepeda. Saya suka ngomong bapak, tetangga itu sudah punya motor, itu beli mobil. Bapak cuma sepeda. Kami kan tinggal di kompleks tentara, angkatan udara. Kan kalau udah itu sirik-sirikan toh, ini bisa beli ini, kita cuma sepeda. Lalu bapak, sepeda iki enak, silir. Anda tahu silir? Silir itu ada angin, enak. Jadi nyaman. Maka saya kalau udah naik sepeda di belakang sambil terkantuk-kantuk. Maka kaki saya kena jari-jari. Beberapa kali. Sampai ayah saya itu, kamu itu saking enaknya ngantuk. Iya pak. Ya sudah, bapak taliin. Ditaliin saya ke sepeda. Aman. Saya ngantuk, kaki tidak masuk. Tapi suatu hari bapak naik sepeda dengan saya nabrak becak. Bapak loncat, saya diem saja begini. Ketimpa sepeda. Bapak saya ngomong, loncat. Wong ditaliin, kata saya, gimana loncat, kata saya itu. Lalu ayah bilang, wah salah kabeh, kata ayah. Dan ayah itu, kalau kami kumpul, kan kalau Natalan, kita pulang. Ibu saya itu lahir di Mount Island, dekat Chicago. Muntilan. Ibu jangan menghina ya ketawanya ya. Jadi Muntilan itu dekat dengan Sendang Sono dan Borobudur. Jadi kalau kita udah kumpul dengan keponakan-keponakan saudara-saudara sepupu saya, yang bawa rekreasi itu siapa? Ayah. Ayah itu, ayo rekreasi. Kemana Pak De? Borobudur. Kita ke Borobudur. 10 keponakan dibawa oleh ayah. Tetapi tidak punya mobil kita, naik angkutan umum. Kalau naik angkutan umum, ayah itu pinter. Kamu pangku gitu ya. Jadi supirnya tuh ngeliat, wah masuk 10 bayar 5. Karena saling pangku toh ya. Tapi kan ayah tentara toh ya. Dia lihat ayah saya, opo, ndak pak. Kenapa? Saya sedang sial pak, sedang sial. Lalu kita ke Borobudur, jalan-jalan, kita muter-muter, siang-siang kita lapar. Lalu saudara sepupu saya minta kepada Om, lapar Om, kita belum makan Om. Kamu pada mau makan? Ya, wes duduk. Kita duduk ke tempat soto. Bapak beli 5 soto, bagi-bagi dua. Sudah dibagi 2, kuahnya semuanya penuh. Kata ayah, tidak boleh ada yang sisa. Jadi kita tuh makan sampai kembung semuanya gitu ya. Sampai mau sirup enggak? Enggak Pak De, sudah kembung gitu ya. Jadi Bapak Ibu lihat, bukan masalahnya adalah kita punya banyak, enggak. Kita menikmati banyak. Hati-hati. Besok saya mau mengatakan, sering kali kita minta rejeki dari Tuhan. Kita minta berkat dari Tuhan. Tapi kita punya lupa untuk menikmati berkat Tuhan. Kita ngumpulin, tapi tidak punya waktu untuk menikmati. Ingat, kita itu, ini bukan bapak kamu nak. Kita itu diciptakan ke dunia bukan untuk mengumpulkan anugerah berkat Tuhan, bukan. Kita diminta oleh Tuhan untuk menikmati berkat Tuhan. Maka quality time, Pak, Bu, nikmati. Jangan keburu dipanggil Tuhan. Halo, tidak tahu jangan-jangan ini malam terakhir.
Loh saya nggak mendoakan, nggak mendoakan. Saya mengingatkan, mengingatkan. Karena orang mati itu belum tentu kena penyakit. Belum tentu. Ada orang yang sedang ngupil, mati. Kemarin di Suriah, sedang ngupil, ada bom, mati dia. Jadi jangan sampai setelah mati kita buat bongpai yang bagus-bagus. Kita kebumikan dia dengan upacara yang indah-indah. Percuma. Dia nggak merasa apa-apa. Jadi kita butuh menikmati quality time. Yang ketiga adalah bahasa kasih adalah apa? The act of service. Melayani, melayani. Pak, biasanya yang buatkan kopi siapa? Ibu ganti, ganti, ganti. Oh buat sendiri ya, egois. Buatkan hal yang menyenangkan pasanganmu. Saya kemarin kan cerita, bapak saya itu kalau kan ayah saya tentara, ibu saya bidan di rumah sakit. Kalau kami pulang sekolah, itu ya belum ada makan siang. Ibu juga pulang, bapak pulang. Dan ibu pulang itu langsung ganti baju putih yang indah bidan dengan daster yang tipis dan transparan. Sejak kecil saya sudah melihat dalaman perempuan. Blenger. Dan ibu itu langsung masak. Ayah pulang ngelihat ada cucian, belum beres. Ayah selalu, kok ayo, kowe sapu. Kamu yang nyapu, bapak yang ngepel. Kamu yang bersihin, cuci, bapak yang bilas. Bapak tidak pernah mau ibu sibuk sendiri. That is the act of service. Kemarin saya bertemu dengan seorang ibu. Dia sharing dengan saya. Pastor, saya tuh punya suami baik banget. Baik. Suami saya itu pastor, bangun selalu duluan dan dia nyiapkan makanan untuk saya dan anak-anak. Bahkan mereka ruko, punya rumah dan toko. Bahkan suami saya itu, kalau malam kita suruh tidur, kamu tidur semua. Suami saya ngunci pintu semuanya. Suami. Dan yang buka pintu toko suami. Suami saya habis ngunci pintu langsung ngitung. Setelah dia lihat anak-anaknya tidur, dia ngobrol dulu dengan saya. Lalu tidur. Itulah manusia. Tanpa penyakit, tanpa apa-apa, dalam tidur suaminya meninggal. Ibu ini terpukul, nangis. Anda tahu, sampai 3 tahun dia bersedih terus. Karena kehilangan suami yang begitu dia sayang. Sampai dia ngomong, pastor, setelah suami saya meninggal, saya buka kunci, salah terus. Dan saya panggil suami saya, Lai, datang Lai, mana kuncinya Lai, gitu ya. Terus saya tanya, datang gak Bu? Enggak. Lihat, betapa suaminya mau capek ini. Bu, Pak, yang belum nikah, dengerin. Selama kamu gak mau capek, jangan nikah. Kalau orang nikah harus mau capek. Betul. Apalagi pekerjaan perempuan adalah pekerjaan yang gak pernah selesai-selesai. Betul Bu? Dengarkan Pak rintihan pasangan Anda. Jadi jangan buat kopi sendiri. Yang ketiga adalah apa? Receiving gift. Kasih hadiah.
Kasih oleh-oleh, beri surprise. Jadi kalau hari perkawinan itu diingat-ingat. Jangan, Pak ingat gak ini hari apa? Jumat Kliwon. Puasem tenan gue gitu. Emangnya istrimu kuntilanak toh ya gitu ya. Jadi diingat-ingat hari perkawinan. Bapak masih ingat hari perkawinannya, tanggal perkawinan? Masih tanggal berapa? Betul Bu? Udah berapa tahun? 12 tahun. Yang 2 tahun gak ada lagi di sini saudara. Bapak mana yang 2 tahun Pak? Lihat, Anda harus ingat. Dan beri surprise. Pastor kan gak punya duit. Ingat ya. Kadang-kadang perempuan itu kan suka konyol. Kalau ditanya, lebih senang bunga teratai atau bunga bank? Bunga bank emang carinya gitu ya. Tetapi di saat-saat tertentu, wanita itu sebetulnya, apalagi sudah menikah dengan Anda, dia tidak matre. Dia terima perhatian. Berikan hadiah saja apa yang dia sukai. Apa yang dia sukai. Pernah seorang bapak dia itu mau membuat surprise untuk suaminya. Untuk istrinya. Salah coy, salah. Lalu dia ingat apa yang disukai oleh istrinya. Yes, dia ingat. Lalu dia datang ke rumah makan. Aku beli ini, yang besar. Hah? Betul Pak, betul. Yang besar. Bener nih? Iya. Dibungkus yang rapi. Pak masa kayak gini? Dibungkus yang rapi. Ada apa sih Pak? Surprise istri saya. Lalu pulang kerja. Dia bel. Teng dong. Terus istrinya buka. Istrinya langsung ngebel. Kayak siapa aja. Ngapain ngebel gitu ya. Emangnya orang luar. Gak perlu ngebel. Emang gak punya kunci. Lihat udah terlambat. Jam berapa ini? Lalu suaminya tenang aja. Mam, selamat ulang tahun ya. Ngomong dong kalau mau ngasih surprise. Lalu, papi baik banget sih. Mam, ini ada hadiah. Aduh, nggak perlu repot-repot. Ingat aja udah bahagia banget. Tapi lebih bahagia ada ini. Gitu ya. Perempuan kalau dikasih hadiah nggak perlu disuruh buka. Langsung dibuka. Ingat, betul. Kalau laki-laki dapat hadiah, taruh aja. Kurang ajar laki-laki ini kadang-kadang. Kalau perempuan langsung, apa sih Pak, bagus banget. Dia buka hadiahnya, ayo. Dia harap istrinya bahagia. Pada saat dia buka, istrinya teriak, kepala ikan. Gede banget. Gitu. Terus suaminya, kamu kan suka kepala ikan, kalau makan selalu kepala ikan. Aku bukan suka, ya ingetin gitu tuh. Saya kasih badan untuk kamu, ekor untuk anak-anak. Saya nggak ada pilihan lain, ya sudah kepala gitu. Ini sekarang ulang tahun kepala ikan, gede gini lagi. Gitu ya. Hati-hati. Kita tidak tahu apa yang bisa membahagiakan dia. Jadi laki-laki memang perhatiannya amat sangat kurang. Beda dengan perempuan. Perempuan tuh semua diperhatikan. Betul. Perempuan tahu nomor dalaman dari suami. Betul atau tidak? Dia tahu. Suami tahu punya perempuan? Enggak tahu. Cuma gimana suami? Dulu begini, sekarang begini. Fisikal dia segini. Dulu begini, sekarang begini. Tapi perempuan amat sangat tahu detail apa yang disenangi, apa yang dibutuhkan oleh pasangannya. Jadi penting sekali memberikan hadiah sebagai apa? Surprise. Yang terakhir adalah apa? Physical touch.
menyentuh, membelai, cuddling, memijat, penting. Istri Anda sedang diem, dipijet Pak. Jangan ngomong, sedang kerasukan setan ya. Tolong. Itu suami yang blow on. Kalau istri sedang itu dipentuk, disentuh, dipeluk. Dia butuh. Saya paling sedih kalau sudah ada suami istri yang sedang konsultasi. Lalu istrinya nangis, suaminya itu apa? Udah jangan nangis, kayak gitu aja nangis. Saya tempeleng ini suami kata saya tuh. Lu udah jadi suami blow on gue aja pinter kata saya itu. Tapi cukup banyak juga suami yang mengerti pada saat istrinya meneteskan air mata. Suaminya langsung memeluk. Suaminya mendekap. Di situ perempuan butuh sekali. Physical touch. Butuh. Mungkin Anda tidak membutuhkan. Oke. Tapi pasangan Anda membutuhkan. Ini tolong perhatikan. Udah saya nggak perlu begitu-begitu lagi. Pret. Lu bukan kawin dengan robot. Lu kawin dengan manusia. Yang punya perasaan, punya hati, punya keinginan, punya harapan. Laki-laki juga butuhlah. Bohong kalau nggak butuh. Betul. Lihat laki-laki kalau sudah ada maunya. Mau, udah lama. Tapi kan perempuan kan suka menolak. Udahlah, udah punya anak, udah gak perlu gitu-gitu lagi. Seringkali lapor kepada saya juga, Romo, anak sudah 2, udah besar-besar. Udahlah gak perlu gitu-gitu lagi. Gitu. Suami kemana kan? Sudah saya suruh jadi pastor aja. Enak aja kata saya. Kita tidak terima barang second kayak gitu. Bekasmu kamu kasih ke biara kata saya itu. Membutuhkan. Tapi seringkali itu tadi. Kita tidak mengerti apa yang diharapkan oleh pasangan kita. Nanti saya teruskan. Kedua, seorang istri butuh dimengerti. Kalau tadi butuh disayang. Jadi ungkapan sayang itu ada 5. Nah, setiap wanita beda ungkapan sayangnya. Belum tentu 5-5-nya. Enggak. Salah satu saja. Atau salah 2. Salah 2 berarti 8. Jadi tidak 5-5-nya harus dipenuhi. Enggak. Bagaimana supaya tahu? Saya tahu apa kebutuhan pasangan saya. Bagaimana? Coba. Ditempeleng loh. Coba. Betul, bisa aja dicoba-coba. Kita lihat reaksi dia. Gimana reaksi dia? Kalau reaksi dia betul-betul surprise, dia mengharapkan itu. Tapi juga yang kedua, kok gue jagoan banget ya. Lihat dari omongan dia. Kalau istri Anda selalu ngomong, kamu tuh ya gak pernah punya waktu untuk istrinya. Berarti dia butuh quality time. Dia butuh quality time. Kamu tuh ya selalu hari-hari spesial gak pernah ngasih apa-apa. Cuma doa. Sampai akhirnya kamu doa supaya saya cepat dipanggil Tuhan gitu ya. Itu. Berarti dia butuh apa? Receiving gift. Gitu. Atau kalau kadang-kadang istri berkata, kamu tuh sudah lama gak memeluk aku. Nah itu. Physical touch. Dia butuh itu. Kamu tuh selalu ya, kalau istri tuh disalahkan. Saya tuh salah. Berarti dia butuh pujian. Jadi lihat dari kata-kata dia. Kita bisa mengerti apa yang dia butuhkan. Ingat, pada saat kita memberi sesuatu yang dia butuhkan, dia merasa, I am loved. Saya dicintai. Saya disayang. Saya dimengerti. Ada orang yang peduli dengan saya. Dan kalau perempuan merasa disayang, Pak, semua dikasihkan. Ingat,
saudaraku, betul. Udah dikasih ya. Antar wajah Anda penuh kepuasan. Sama dalam physical touch pun kita tidak pernah boleh memanfaatkan pasangan hanya untuk kesenangan saya. Nah ini salahnya dalam seksualitas. Seorang laki-laki harus mengerti beda dengan perempuan. Kalau laki-laki itu lihat kutang istri, Anda tahu kutang, BH istri jatuh udah kayak anjing mabok aja gitu ya. Suami itu cepet onnya. Kalau perempuan on off gitu ya. Perempuan lama banget. Maka seringkali dikatakan oleh para penasehat seksual, laki-laki itu seperti keran, dibuka cur. Perempuan itu seperti sumur, harus ditimba dulu pelan-pelan. Gitu ya. Maka kalau waktu hubungan seksualitas dipaksakan, maka perempuan akan merasa saya dimanfaatkan. Ya itu kan laki-laki, kalau sudah ada mau, perempuan selalu punya cara untuk mengelak. Ayo ma. Lalu perempuan berkata, sedang ada tamu. Oh ya sudah, nonton bola aja. Lalu besoknya, ayo ma. Lalu perempuan bisa, bawang putih lah ke sini, minyak solar lah di sini, pertalite lah dia sebutnya, masuk angin. Suami membaui depot minyak, jadi nggak jadi dia. Tapi kan beberapa hari kemudian depot minyak itu kan berhenti juga toh. Gitu. Lalu dia tak gentar suami, ayo ma. Lalu istri sudah tidak bisa menolak lagi. Apa yang akan terjadi? Ya sudah cepat. Sudah sana pergi, sudah. Gitu. Langsung dia blek. Seperti bayi sehat yang sudah meminum. Di situ bukan hubungan seksual, itu memanfaatkan. Memanfaatkan istri Anda untuk kepuasan Anda. That's not love. Maka saya selalu mengatakan, hubungan seksual itu adalah suci. Ingat, laki-laki bisa berhubungan dengan siapapun. Bahkan dengan orang yang tidak dia cintai, dia bisa. Tapi perempuan tidak bisa. Perempuan yang benar, hanya dengan orang yang dia sayang. Dia bisa buka segala-galanya. Maka di situ ada kesucian. Ya jangan sampai ada suami istri setelah mengikuti seminar saya. Dia ngomong kepada suaminya, Ropa, kata Romo, hubungan seksual suci. Lalu suaminya, lalu kita rosario dulu Pak. Setelah rosario dia tanya pada suami, jadi nggak Pak? Nggak jadi. Udah mati gua gitu ya. Bapak ketawanya seperti itu. Mengalami ya Pak ya. Besok ganti jangan rosario jalan salib ya Pak. Yang kedua, butuh dimengerti. Laki-laki ingat, bagi perempuan perasaan itu penting sekali. Betul atau tidak? Maka dia ngomongnya selalu perasaan. Selalu ngomongnya sama terus. Dan bagi laki-laki, lu ngomongnya itu terus bosen deh. Kan itu cuma perasaan kamu, belum tentu benar. Hati-hati. Bagi perempuan perasaan itu benar. Bagi laki-laki logika terus. Tapi memang perempuan itu pakai perasaan. Lihat aja kalau Anda sudah punya anak besar pacaran. Dia selalu toh ibunya langsung menilai calonnya. Pah, menurut perasaan saya nggak cocok nih. Udah.
Kalau bapaknya langsung ngomong, nih nggak cocok gimana Mi, lihat calonnya dia punya pekerjaan mapan, anak orang baik, aktif, rohani, apa yang nggak cocoknya? Istri akan berkata, nggak tahu pokoknya perasaan mama nggak enak. Nah itu lihat, nggak bisa pakai logika, nggak mau perasaan. Wanita. Maka Anda harus mengerti, ya sudah, hargai, jangan disalahkan. Maka di saat Anda istri Anda memberikan perasaan, jangan kasih nasihat, jangan. Pasti salah. Pasti salah. Bapak-bapak harus Anda ingat, emak-emak adalah nomor satu di dunia ini yang paling benar setelah Tuhan Allah. Ingat ya Pak. Jadi Anda ngomong apapun, udah Anda hanya terima. Udah. Saya pernah siang-siang sudah saya mau istirahat, tiba-tiba ada tante-tante. Pastor, ke biara. Apa? Mau konsultasi. Saya marah, saya jengkel. Ya, udah, silakan. Dia ngomong saudara-saudara 1 jam tanpa bernafas. Gak bisa saya nyeling gitu ya. Setelah saya lihat jam kan di depan saya ada jam. Udah 1 jam edan ini ibu. Saya mau ngomong sebentar saya belum selesai. Ya silakan. Dia 30 menit lagi ngomong. Terus dia ngomong, udah pastor. Oke ibu sudah ngomong begini menurut saya. Sudah pastor gak perlu beri nasihat. Yang penting saya sudah lega. Saya mau pulang sekarang. Terima kasih pastor. Selamat siang. Pulang aja kurang ajar gitu. Terus saya, ibu sudah lega. Sudah pastor. Ibu lega. Saya menderita sekarang kata saya. Jadi saudaraku. Walaupun tidak dimengerti. Pura-puralah mengerti. Iya aja gitu ya. Walaupun bagi Anda tidak logis. Nggak logis, nggak masuk akal. Udah, ini makhluk aneh memang. Dimengerti. Walaupun bagi Anda tidak masuk akal. Tolong jangan didebat. Wanita tidak mau kalau perasaannya disalahkan. Apalagi didebat. Enggak. Terima. Si bapak langsung protes. Salah sendiri memilih. Karena ini yang dibutuhkan Pak. Saya mengatakan ini yang dibutuhkan perempuan. Bukan apa yang menurut kita benar. No. Ini perempuan. Yang ketiga, wanita butuh dihargai. Bukan dimanfaatkan. Hargailah bahwa istri Anda punya potensi. Kalau istri Anda punya potensi dan dia punya mimpi, Pak, aku kok ingin punya ini, punya usaha. Dukunglah. Jangan, udah gak perlu, kamu tuh gak perlu usaha-usaha, cukup saya aja. Kamu di rumah ngurus anak-anak. Ingat, perempuan sekarang beda dengan dulu. Dulu perempuan akan taat. Sekarang Anda tahu toh gasnya perempuan lebih kenceng daripada Anda. Saya itu bergaul di Bandung, saya naik Harley. Saya dipinjemin, naik motor besar. Teman-teman saya tato semuanya. Suatu saat seorang suami, dia ngomong, "Mah, mau naik motor." Dengan siapa? Pastor, mau ke Gua Maria. Gak boleh. Gak bisa, saya bakar tuh Harley-nya. Tahu itu, tato naga jadi cacing saudara-saudara. Langsung dia, iya mah, enggak jadi. Langsung dia telepon saya, Pastor batal. Kenapa? Komandan marah. Lalu saya jawab, turut berduka cita Pak. Iya Pastor. Jadi lihat,
Hargai. Perempuan itu punya mimpi. Perempuan itu punya keinginan. Jangan dikatakan kamu tuh perempuan. No, 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 no. Seringkali perempuan amat sangat jenius. Pinter. Karena perempuan hal-hal kecil itu semua diperhitungkan oleh perempuan. Coba lihat. Kalau anak Anda menikah, siapa yang repot? Ibunya. Ibunya. Anaknya yang menikah gak pernah repot. Karena yang diundang pun pasti teman bapak ibunya. Yang lebih banyak. Jadi pesta reunian untuk ayah ibunya gitu. Sampai anaknya, ini siapa mah? Ini teman mama. Aku gak kenal. Gak penting nak. Yang penting mama kenal. Dulu dia ngundang. Kan kalau undangan itu kan utang toh. Kan selalu toh angpaunya dihitung. Oh si Empe ini 100.000. Pokoknya besok jangan ngasih lebih dari 100.000 gitu ya. Oh si Enci ini cuma 50.000. 50.000 ya nanti kalau dia ngundang kita. Jadi sekali lagi butuh apa? Dihargai. Nah sekarang mari kita lihat. Apa yang harus kita ketahui tentang suami Anda. Pertama, suami Anda butuh dikagumin. Butuh apa? Lihat Bapak Ibu. Kaum pria mengejar harga diri mereka dari apa yang mereka lakukan. Sedangkan wanita mengejar harga diri dari apa? Dari adanya mereka. Maka kalau wanita itu butuh dipuji dari dirinya. Sedangkan pria butuh dipuji dari apa yang dia lakukan. Jadi ibu jangan pernah menghina pekerjaan suami Anda. Walaupun cuma ganti bohlam lampu, dipuji. Weh Pak Edan, Papa berani mati mengganti bohlam. Papa memang Arjuna setia bagi keluarga. Puji. Laki-laki itu butuh pujian dari sesuatu yang dia lakukan. Dan jangan meremehkan hasil kerja suami Anda. Sakit. Suami Anda akan sakit. Kecewa. Saya tuh sudah capek. Betul. Padahal cuma gitu doang. Di kantor pun gak ngapa-ngapain. Cuma ngudut doang. Ngerokok gitu. Saya tuh capek di kantor. Alah. Lihat CCTV kantor suami Anda. Tetapi tidak boleh Anda menghina apa yang dilakukan oleh pasangan Anda. Laki-laki. Jadi laki-laki itu melakukan sesuatu, Anda harus memuji apa yang dia lakukan. Maka saya suka sedih, mohon maaf. Kan sekarang itu suami istri bekerja dua-duanya, umumnya. Nah kalau istrinya pendapatannya lebih besar dari suaminya, tanpa sadar suaminya menjadi apa? Kepercayaan dirinya turun. Maka suami, konon katanya kata dokter Boyke, cepat sekali apa? Ejakulasi dini. Karena dia tidak punya power. Gue kalah dari kamu. Gue kalah dari kamu. Kamu hebat perempuan, pinter cari uang. Itu. Walaupun perempuan, saya nggak pernah ngomong apa-apa kok. Saya nggak pernah ngebanding-bandingan. Betul. Tetapi bagi suami ada efek. Secara psikologis. Maka di situ penting sekali memuji karya suami. Supaya tidak muncul efek ini. Efek apa? Minder. Yang kedua, suami Anda butuh otonomi. Kalau lihat laki-laki, kalau sedang punya masalah, apa yang akan dilakukan oleh laki-laki? Diam, menarik diri, minum, cari teman. Laki-laki butuh otonomi. Jadi kalau laki-laki Anda sedang punya banyak masalah, istri jangan, "Pak,
sedang punya masalah ya, ayo ngomong. Istrimu, suami akan apa sih? Lihat, laki-laki punya masalah nggak mau ngomong, nggak akan ngomong. Dia butuh diem. Biarkan. Saya ingat apa yang dilakukan ibu. Ibuku, kalau ayah pulang dari kantor, tidak akan pernah langsung diajak ngomong. Nggak akan ngomong, "Pak, Mas, tadi itu ya ada ini. Enggak. Dia diamkan. Ibu saya tahu, kalau bapak baru datang, itu yang baru nyampe tubuhnya doang. Rohnya masih di jalan. Jadi kalau bapak pulang itu, ibu langsung buatkan teh anget. Selalu hobi bapak adalah nasgitel atau kopi. Kopi manis. Ibu taruh, ayah keluar dari kamarnya pakai celana pendek, kaos. Dia duduk, dia minum, dia diem dulu. Dia mengumpulkan dirinya. Laki-laki butuh kayak gitu. Maka laki-laki kadang-kadang kan aneh. Dia mau lari dari kenyataan. Dia ingin duduk menikmati otonominya sendiri. Ya, lihat. Yang terakhir adalah apa? Suami Anda itu butuh bersama-sama. Butuh bersama, tapi tidak ngomong. Lihat di sini. Keintiman emosional bagi wanita adalah berbagi rahasia. Membahas banyak hal, berpelukan. Bagi siapa? Wanita. Jadi wanita tuh kalau ngumpul harus gosip. Harus ngomong, harus bicara. Bagi suami Anda membangun keintiman dengan cara apa? Melakukan sesuatu bersama-sama. Tanpa harus membahas, tanpa harus bicara. Jadi kalau sedang berkebun, ya gabunglah. Kalau suami Anda sedang nonton sepak bola, walaupun Anda nggak ngerti, ya deketin. Jangan dibahas, jangan, "Pak kok tolol ya? Bola satu dikejar-kejar sama sebelah orang." Jangan. Ya sudah, biarkan gitu. Lalu Anda lihat tuh kalau ekspresi suami begitu senang dengan MU, lalu MU menang, wah, gitu. Anda akan, apaan sih? Gitu. Sebagai istri, kayak gitu aja gitu ya. Gitu. Tapi coba lihat ibu-ibu, kalau udah lihat drama Korea, lihat aktornya, aduh ampun kenapa dia meninggal, aduh. Suami yang langsung, apaan sih? Kayak gitu, itu lihat. Jadi mengerti bahwa ini dua orang yang berbeda. Bagi saya masuk akal, bagi dia tidak. Tapi bagi dia masuk akal, bagi Anda tidak masuk akal. Itu dia. Jadi kalau didebatkan sampai kapanpun gak akan pernah berhasil. Gak akan pernah kena ujungnya. Maka lihat, bekerja bareng, nonton film bareng. Pokoknya apa? Duduk bareng, tenang. Itu sudah menikmati. Saya ingat kakek nenek saya tinggal di Mount Island. Usia kakek saya 90 tahun. 90. Nenek saya 80 sekian. Waktu itu saya masih di seminari menengah. Saya kalau datang ke rumah kakek, belum ada listrik. Mereka menyalakan lampu sentir. Anda tahu sentir? Sentir. Kalau yang di depan ini kentir. Sentir itu lampu yang dengan minyak. Lalu kalau udah sore, nenek dengan kakek itu cuma duduk berdua, pakai lampu sentir, bukan petromak. Sentir itu kan redup sekali. Diem, kakek ngelobot, itu tembakau yang dilinting, lalu dengan minum teh,
nenek nginang. Nggak banyak omong, paling-paling cuma saling lihat. Lalu kakek ngomong, wis tuwa. Lalu nenek, ho-oh, elik kowe podo. Udah. Nggak banyak omong. Sesehari juga apa, rumah Jawa tuh besar. Rumah kakek saya itu setengah gereja ini. Gede, ada pawonnya, tempat tidur. Lalu di pawon itu kan tempat ayam, tempat naruh buah-buahan. Kalau nenek itu masak air kan pakai kayu bakar. Masak air namanya orang tua ditungguin. Lalu kakek di depan. Sejam sekali paling-paling kong tuh yang kakung. Kong, ya udah diem 1 jam lagi. Udah, kong, nggak ada bunyinya. Kong, nggak ada bunyinya. Nenek tinggalin. Dia lihat, jangan-jangan mati. Oh, sedang mengasih makan ayam. Kong, ya, oh ya wes. 1 jam lagi baru ngomong lagi saudara-saudara. Jadi lihat bahwa intimitas adalah apa? Saya berdua aja sudah bahagia. Saya ngelihat dia aja sudah bahagia. Itu. Dan yang terakhir saudaraku lihat. Di dalam perkawinan adalah apa? Adalah simbol dari 2 lingkaran yang semakin menyatu. Artinya apa? Ada daerah-daerah yang saling mengerti. Betul atau tidak? Betul. Saya langsung mengerti, oh apa harapan suami saya, apa keinginan istri saya. Saya langsung mengerti. Lama-lama perkawinan yang sehat dan bahagia, apakah ininya semakin kecil atau semakin besar? Semakin kecil atau semakin besar? Besar, betul. Ya, jadi lingkaran ini harus semakin besar. Banyak hal langsung kita mengerti. Itu suami istri yang sehat. Tapi pertanyaan saya, apakah mungkin lingkaran ini menjadi menyatu? Mungkin atau tidak? Mungkin atau tidak? Tidak. Bagaimanapun tetap ada hal-hal misteri dari pasangan Anda. Ada hal-hal yang tidak bisa Anda mengerti. Betul. Jadi memang makin lama kita makin mengerti dia, tapi tidak berarti bahwa saya mengerti banget pasangan saya. Enggak. Tanya Pak Fransiskus. Bapak belum ditanya udah ketawa. Ibu, kan 49 tahun menikah ya Bu. Itu bukan waktu yang lama. Saya jadi imam saja baru 28 tahun Bu. Apakah Ibu 49 tahun karena mak tidur selalu bersama dengan Bapak. Mandi gak pernah sama-sama ya gitu. Apakah mengerti apa yang selalu diinginkan oleh Bapak? No, kadang-kadang tidak, betul. Kadang-kadang tidak. Itulah perkawinan. Ada hal-hal misteri yang tidak kita mengerti. Tidak apa-apa. Bahkan tidak boleh. Karena suami saya pun butuh sendirian. Suami saya pun butuh berteman dengan teman-temannya. Oke, biarkan. Saya selalu ingat, sometimes I am echo. Saya ini senang naik motor. Saya senang camping. Saya senang bersepeda. Saya seminggu sekali kalau tidak ada tugas di Biara, saya seminggu bisa 2-3 kali naik sepeda dari Bandung ke Lembang. Kalau sebulan sekali saya naik motor, Jogja, Bandung. Bandung, Bali saya sudah 2 kali, 3 kali. Bandung, Sumatera saya sudah 2 kali. Naik motor sendirian.
Sometimes I am echo. Saya camping sering, sendirian. Tapi most of the time I am priest. Banyak waktu saya adalah pastor. Saya pastor. Tapi saat tertentu saya adalah echo. Saya butuh me time. Sama. Jadi Pak, jangan istri itu ngurus rumah tangga terus. Udah jangan, biarkan. Mama pergi. Mama pergi. Mama pergi. Mama silakan dengan teman mama seharian ini. Sana main, sana main. Ibu harus yakin pulang rumah berantakan. Oke, enggak apa-apa. Si bapak cuma nyuruh doang dan ngarang membereskan gitu ya. Tapi butuh, biarkan. Sometimes butuh suami Anda, istri Anda dengan teman-temannya. Betul. Tapi saat tertentu Anda harus sadar Anda adalah suami, Anda adalah istri, Anda adalah bapak, Anda adalah ibu bagi anak-anak Anda. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu, silakan kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Romo Eko Wahyu. Terima kasih Pastor untuk materi di sesi keempatnya. Baik, seperti yang telah disampaikan oleh panitia, bahwa sekarang kita akan masuk ke bagian tanya jawab. Betul Kak Ita? Betul Kak Ina. Oke, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari para peserta dan telah kami saring, terdapat 5 pertanyaan yang akan kita sebutkan dan juga nantinya akan coba dijawab oleh Romo Eko. Iya oke, boleh tak temenin Kak Ina ya biar suaranya nggak habis. Monggo silakan. Oke. Pertanyaan pertama Romo. Mengampuni adalah hal berat dalam hidup perkawinan. Bagaimana sikap gereja jika ada keluarga Kristiani yang belum mengampuni dan mereka mengajukan perceraian di pengadilan? Lalu jika perceraian sudah terjadi, bagaimana orang tua tunggal bersikap terhadap anak-anak yang memiliki jiwa pemberontak akibat perceraian? Itu pertanyaan pertama. Langsung Kamu hafal dijawab. ya pertanyaannya, hebat. Baik, pertama. Gereja Katolik tidak pernah menerima perceraian. Walaupun Anda melakukan perceraian sipil tapi tidak diakui di gereja. Lalu kadang-kadang kalau saya sudah seminar kayak gini, ada orang yang ngomong, Romo nggak pernah ngerasain beratnya kita. Ya iyalah, karena gua ngekawin. Bu, Pak, gini, bukan hanya Anda punya masalah. Sorry. Semua orang pun punya masalah. Bukan hanya Anda yang berkata, saya tuh berbeban berat banget. Sorry, yang lain pun kayak gitu. Bapak Ibu tahu di Amerika, dalam jurnal, di dekade-dekade sebelumnya, kalau konselor didatangi oleh pasangan suami istri dan dia berkata, saya tidak bahagia perkawinan saya dengan perkawinan saya. Konselor itu akan mengatakan, cerai. Lu ngapain kawin kalau nggak bahagia? Cerai. Anda tahu akibatnya apa? 70% anak yang dihasilkan dari perceraian menjadi troublemaker. Dan 70% wanita menderita karena perceraian. Tapi karena perceraian 40% laki-laki bahagia. Jadi bapak-bapak kalau mau bahagia, nggak berani. Betul.
Maka dekade sekarang, konselor perkawinan beda. Kalau ada pasangan suami istri yang berkata, saya sudah tidak bahagia lagi. Apa nasihat mereka? Bertahan. Bertahan. Karena apa? Kita percaya sebuah masalah akan ada saatnya kau bisa melalui. Jadi perceraian itu bukan jalan bukan jalan keluar. Perceraian adalah jalan lain untuk masalah lain. Dan Anda tahu, orang yang bercerai kalau kawin lagi, Amerika punya ini, 70% akan cerai lagi. Dan perkawinan ketiga dia akan naik lagi. Karena dia ngomong mudah cerai kok. Itu. Tidak akan pernah bisa bertahan. Lalu yang kedua, kenapa gereja tidak merestui perceraian? Karena gereja tahu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, kalau ada pasangan yang membahagiakan, misal maaf, setelah menikah, ini terjadi dalam kasus. Setelah menikah, si istrinya jadi gila. Jadi gila. Karena apa? Secara keluarga ada garis keturunan. Gereja tidak pernah menceraikan. Gereja hanya mengatakan pisah sementara. Pisah sementara. Sama kalau dalam kasus di mana istri dianiaya oleh suami, gereja selalu mengatakan pisah sementara. Pisah sementara. Sampai kapan? Sampai bisa saling menerima lagi. Jadi Bu, Pak, betul. Pengampunan itu berat banget. Maka saya mau berbicara tentang pengampunan banyaknya besok. Tadi saya sudah dilihatin tanda habis waktunya. Maaf, besok saya akan bahas tentang pengampunan. Karena tadi saya mengatakan pengampunan adalah kunci kebahagiaan. Maka kalau pengampunan itu kita tidak bisa berikan, memang gak bisa. Sebagai manusia gak bisa. Kemarin kan saya ngomong, kalau saya disakitin, kalau Bapak disakitin, apa secara manusiawi kepada orang yang menyakiti itu? Marah, balas. Betul, balas. Sedangkan ajaran Yesus, barang siapa ditampar pipi kananmu, blow on. Ajaran Yesus. Kasihilah musuh-musuhmu. Bila 70, berapa kali kita harus mengampuni? 70 kali 7 kali. Bila 7 hari dalam 1 hari 7 kali dia minta maaf, kau harus kasih maaf 7 kali. Kenapa? Yesus mau mengatakan kau tidak bisa memaafkan kalau kau tidak bersama aku. Jadi manusia itu hanya bisa memaafkan kalau menyertakan Tuhan. Menyertakan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, orang yang bertahan tidak tidak bercerai adalah orang yang mau apa? Menyelamatkan perkawinan dan menyelamatkan anak-anaknya. Dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri saja. Lalu bagaimana anak-anak ini? Yaitu tadi. Kalau anak-anak ini tidak bisa diajak ngomong, tidak bisa diajak bicara, mereka berontak. Karena apa? Menerima kenyataan bahwa bapak ibunya cerai. Ini tidak gampang. Maaf, banyak anak dibully. Papa mama kamu gak jelas, mana papa kamu gak ada, gak pernah datang, gak pernah jemput kamu. Kamu gak punya papa, anak haram. Menyakitkan. Saya banyak ngobrol dengan anak-anak. Tahu dari anak-anak.
Betapa menyedihkan kenyataan itu. Maka kalau dengan anak-anak sudah spesial, sudah sulit, kami selalu ambil psikolog. Mereka bantu. Jadi saya di rumah retret pun punya 2 program. Program pertama adalah perkawinan, grow in love. Dan yang program kedua adalah parenting. Bagaimana parenting dilihat dari segi psikolog dan spiritual. Saya ngambil dari spiritualnya, psikolog mengambil dari ilmu kejiwaannya. Karena psikologi tanpa spiritual adalah seperti apa? Seperti burung yang kehilangan sayapnya. Karena kita harus tahu bukan hanya kejiwaan, kita pun harus punya spiritual. Kita punya Tuhan. Semoga menjawab. Terima kasih. Cek. Oke, baik, terima kasih Romo Eko untuk pertanyaan yang kedua tentang perkawinan campur. Bila sudah terjadi perceraian di KUA, apakah kita sebagai umat Katolik harus mengurus perceraian di tribunal? Itu pertanyaannya. Saya itu membahas perkawinan supaya menyatu. Kenapa pertanyaannya cerai terus ya? Ya ampun Tuhanku Yesus. Menyedihkan memang ya. Maaf ya. Anda punya banyak kemarahan, Anda punya banyak kekecewaan. Dan Anda menaruhnya sendirian. Enggak duduk. Saya dibayar untuk berdiri. Nanti dikurangi amplopnya kalau saya duduk. Jadi Bapak Ibu ingat Yesus berkata, barang siapa mengikuti aku. Yesus tidak pernah mengatakan, barang siapa mengikuti aku, usahamu akan maju. Keluargamu akan baik-baik, akan sejahtera, kau akan berkuasa. Yesus ngomong, barang siapa mengikuti aku, engkau harus menyangkal diri, memikul salib, mengikut aku. Halo. Pernah ada seorang anak kan lucu. Di rumah retret itu kan agamanya macam-macam. Ada yang Muslim, ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha. Ada yang Katolik. Lalu saya tanya, anak-anak kenapa? Protestan, Pentakosta, Katolik, semua disebut Kristen. Kenapa? Lalu satu anak angkat tangan, saya pastor. Kenapa sih disebut Kristen? Kita disebut Kristen karena kita bukan Muslim. Sampai teman-temannya berkata, bodoh kamu salah kamu gitu. Lalu dia ngomong, emangnya saya salah pastor? Enggak, kamu benar, cuma jawabnya nggak pakai otak kata saya itu. Lalu ada satu anak, saya pastor, baik. Pastor, kita disebut Kristen karena kita pengikut Kristus. Dan kita mengikuti Kristus karena kita yakin akan diselamatkan. Haleluya, amin. Lalu dia duduk. Lalu saya berkata, wow, kamu menjawab seperti pendeta. Lalu dia, memang saya anaknya pendeta pastor. Wah. Lalu akhirnya saya ngomong betul. Kita disebut Kristen karena kita mengikut Kristus. Anak-anak, kalau pengikut itu di depan apa di belakang? Itu semua anak langsung ngomong. Namanya pengikut itu di belakang pastor. Di depan namanya supir. Oh ya betul, gitu ya, betul. Jadi siapa yang nyupir kita? Yesus, Yesus. Bagus. Kalau Yesus ke kiri kita kemana? Kiri pastor. Kalau Yesus kanan, ya kita kanan. Kalau Yesus lurus, ya kita juga harus setia pastor. Kita harus lurus. Bagus. Lalu saya ambil salib. Kalau Yesus disalib, semua langsung diem. Sampai saya teriak, hei kalau Yesus disalib. Tiba-tiba anak tadi yang bodoh, angkat tangan lagi. Saya pastor, saya sudah ragu-ragu, ini mau jawab apa lagi nih anak gitu ya. Tapi karena cuma dia yang angkat tangan, saya akhirnya, ya bagaimana? Pastor kalau Yesus disalib, ya biarin aja dia sendirian. Ya, kita seringkali seperti anak itu.
Kita ngomongnya pengikut Yesus, tetapi kita tidak mau memikul salib. Nggak bisa. Bapak Ibu, saya punya salib, Anda pun demikian. Anda punya masalah, Anda punya penderitaan, sama. Cuma bedanya, Anda wajahnya penuh beban, saya penuh sukacita. Bukan pura-pura bahagia. Kalau Anda pura-pura bahagia. Nah, kenapa? Kenapa yang satu ini penuh beban, kok yang satu ini masih sukacita? Karena dia dengan Tuhan. Karena dia mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan penderitaan. Bukan ngeributin penderitaan. Gitu ya. Jadi kalau kita hanya meributkan penderitaan sampai kapanpun gak selesai-selesai. Kita lupa ada kuasa Tuhan. Besok saya bicara tentang kuasa Tuhan itu. Jadi kalau sekali lagi pertanyaannya adalah perceraian. Diterima, tidak diterima. Jadi bagaimanapun orang ini statusnya tetap terikat oleh perkawinan. Kalau orang ini, maaf, memaksa untuk cerai, lalu dia menikah dengan yang lain, maaf, orang ini kena suspensi. Orang ini tidak boleh lagi menyambut sakramen di dalam gereja. Karena orang ini mengeluarkan diri dari gereja. Dia tidak mau taat pada aturan gereja. Dia boleh ke gereja, boleh berdoa, boleh. Tapi pada saat ekaristi, dia tidak boleh menyambut ekaristi. Karena dia sedang hidup dengan orang yang tidak direstui oleh gereja. Yang perkawinannya tidak diterima oleh gereja. Maka Bapak Ibu maaf. Kalau orang yang menikah, dua-duanya Katolik misalnya. Tapi belum dibereskan di dalam gereja. Sebetulnya orang ini pun tidak boleh menerima sakramen. Tidak boleh. Lalu bagaimana Romo? Saya rindu sakramen. Ya pengampunan dulu. Pengampunan, nanti pasturnya akan memberi nasihat. Bagaimana membereskan perkawinan kamu. Oke, terima kasih. Iya, pertanyaan ketiga Romo. Terakhir. Belum. Alah. Mohon maaf Romo, kan tadi dibayar untuk berdiri. Iya. Enggak Romo bohong. Bercanda Romo. Amplopnya tipis saja. Oke, pertanyaan ketiga. Apakah dalam perkawinan Katolik harus memiliki anak untuk melanjutkan keturunan? Bagaimana jika dalam perkawinan memang belum dikaruniai anak atau bukan child free? Bagaimana kiat-kiat mempertahankan perkawinan jika belum dikaruniai anak hingga 17 tahun? Oke. Bapak Ibu, anak itu anugerah. Tidak bisa Anda menuntut dari Tuhan. Tuhan, saya sudah kawin. Mana anak? Dengan Tuhan itu misteri loh, misteri. Ada orang yang kaya, mapan, menikah sudah lama, tidak dapat anak. Pegawai Pratista yang gajinya cuma 1.500.000 per bulan, anaknya 5. Sampai saya berkata, produktif sekali kamu ini. Bukan produktif pastor, istri saya itu baru disenggol langsung hamil. Jadi aneh, itu. Dan gereja tidak menerima yang namanya apa? Yang namanya bayi tabung. Seluruh artifisial yang tidak dilakukan secara natural tidak diterima oleh gereja. Lalu ada orang yang, pastor saya sudah dapat bayi tabung. Bagaimana? Ya sudah, minta pengampunan. Minta pengampunan. Gereja punya sakramen pengampunan. Gereja ingin mendamaikan. Nah kalau sudah 17 tahun, 18, 19 tidak punya anak. Bapak Ibu saya ingatkan.
Anak adalah apa? Berkat. Tujuan perkawinan yang pertama adalah apa? Saling menyejahterakan. Jadi kalau Anda tidak punya anak, nikmatilah keberduaan Anda. Gereja menyarankan satu, apa? Anda boleh mengadopsi, Memang harus hati-hati waktu mengadopsi. Anda harus mengerti latar belakang anak ini. Jangan main adopsi saja. Karena jangan-jangan anak ini, sorry to say, adalah anak yang sejak dalam kandungan anak terluka. Anak yang ditolak. Bahaya. Saya menghadapi kasus yang harus saya bereskan. Jadi adopsi itu disarankan oleh gereja. Atau apa? Sebagai suami istri, saya ingat di Bandung ada suami istri pula seperti ini, mapan. Mereka tidak punya anak. Tapi setiap bulan sekali atau 2 bulan sekali mereka merayakan kehidupan di panti asuhan. Mereka merayakan itu. Dan mereka sungguh menikmati keberduaan. Memang awal-awalnya istri tadi menolak, istri kecewa, istri malah. Saya kan tadi katakan bahwa yang selalu merindukan perkawinan, merindukan anak itu siapa? Istri. Memang seringkali yang ngerecokin adalah mertua. Masa kawin gak punya anak, suamimu gak bisa begini ya. Kurang jos ya, itu kita dihina. Maaf, apalagi di suku-suku tertentu. Cek satu, sesuai angpau. Saya sudah memakan habis 2 baterai. Di suku-suku tertentu, keturunan itu penting banget. Maka menuntut apalagi keturunan itu harus laki-laki. Ya menderita sekali. Keluarga punya anak perempuan semua. Gitu ya. Itu pun masih dihina. Jadi kalau kita ngikutin kultur, capek kita. Kita harus mengikuti apa? Mengikuti yang Tuhan beri untuk hidup kita. Jadi kalau Allah tidak, saya tidak mau mengatakan tidak. Belum berkenan memberikan putra, nikmatilah keberduaan Anda. Dan yang kedua, biarlah hidup berdua Anda bermakna. Artinya apa? Berbelas kasihlah pada orang lain. Berbagilah waktu, berbagilah tenaga, berbagilah dana untuk orang-orang yang berkekurangan. Anak-anak yang tidak mampu, berikan hati Anda kepada mereka. Terima kasih. Cek. Baik, terima kasih Romo. Pertanyaan keempat. Ada sebuah keluarga sudah menikah dan mempunyai 1 orang anak. Tetapi sang istri sangat menderita tekanan batin karena suaminya tidak peduli dan tidak pernah menyentuhnya sudah hampir 4 tahun. Usia anak mereka hampir 5 tahun. Pertanyaannya, apakah keluarga tersebut masih bisa diselamatkan dan apakah sang istri harus bertahan seumur hidupnya dengan penderitaan tersebut? Yang gak disentuh itu kan anaknya atau istrinya? Istrinya. Istrinya pastor. Gak pernah disentuh oleh suaminya. Ya. Tetangga, iya suami dong. Ya betul. Emang kadang-kadang ada aneh lah ya. Kasus perkawinan itu makin lama makin berat gitu ya. Susah. Ada suami istri yang sudah menikah ya. Tiba-tiba suaminya sudah beberapa tahun. Dia tidak mencintai perempuan, dia mencintai laki-laki. Mengagetkan. Dan dia putuskan istrinya untuk
hidup dengan laki-laki itu. Apa enggak, ya Allah Tuhanku, mau dibawa kemana dunia ini? Seperti kembali ke Sodom dan Gomora gitu ya. Orang itu kelihatan mencari apa? Adventuril. Ya sorry ya. Banyak sekali sekarang lesbi. Karena apa? Ingin adventuril. Ingin coba-coba yang gak biasa. Mereka ingin eksis. Gereja tidak pernah memberkati perkawinan sesama jenis. Tidak akan pernah. Karena sejak awal Tuhan menyatukan pria dan wanita. Gereja konsisten. Nah sekarang kalau kasusnya sudah punya anak, lalu suaminya tidak pernah menyentuh istrinya. Cuma kaget ya saya, tidak menyentuh kok bisa lahir anaknya ya. Jangan-jangan seperti Maria ya ini gitu ya. Setelah lahir harus dibicarakan, jadi harus bicara. Kadang di situ butuhnya di setiap keuskupan, paroki ada kaunselor, penasehat. Jadi mungkin kita harus mengerti kenapa suami sampai seperti itu. Mungkin suami merasa dihina. Kalau suami merasa terhina, apalagi istri menghina keluarganya, itu membuat suami makin marah, enggan. Bisa terjadi. Gitu. Karena bagi seorang suami, hinaan itu adalah pelecehan yang paling menyakitkan bagi dia. Jadi memang harus diolah suaminya. Ada apa dengan suami ini? Kan di sini baru bercerita tentang istri yang membutuhkan pelukan, sentuhan dari suami. Nah, kita harus dengar ada apa dengan suaminya ini. Karena masalahnya ada di situ. Dan istri ini pun harus refleksi. Apakah dia pernah begitu menyakiti secara verbal kepada pasangannya. Nah, yang paling harus dibereskan adalah anaknya. Jadi perempuan, saya menghadapi anak-anak yang dibesarkan oleh single parents. Itu ada yang sehat, ada yang baik. Ada. Jadi tidak yang single parent itu pasti rusak. Enggak. Karena apa? Karena orang tuanya ngajak ngomong terus. Bicara terus, dialog terus. Sehingga anak ini tidak kehilangan Tidak kehilangan kepribadian. Dia menerima bahwa saya memang dibesarkan oleh single mom saja. Oke. Gitu ya. Karena entah itu suaminya pergi, kabur, lari dengan wanita lain. Saya menghadapi single parent yang bagus mendidik anaknya. Bisa. Asal ada dialog, bicara, mendampingi, dekat terus dengan anak. Terima kasih. Pertanyaan terakhir Romo. Haleluya. 5 menit lagi. Oke. Ya. Ini berkaitan dengan pelayanan kerasulan awam. Apakah keluarga harmonis dan mapan secara ekonomi menjadi syarat mutlak jika kita ingin menjadi pelayan kerasulan awam? Demikian Romo. Pelayanan kerasulan awam, melayani di gereja, itu tidak diukur dari ekonomi Anda. Sorry, salah. Bapak gua miskin, prodiakon coy. Bapak saya itu tidak hanya prodiakon, lektor, penyanyi, bagus suara ayah saya. Tata tertib, ketua lingkungan, di sini tuh bukan lingkungan, apa? KBG, ketua Legio Maria. Jadi secara ekonomi enggak mapan.
Jadi ukurannya adalah apa? Saya mau melayani karena saya mau mencintai Tuhan. Bukan karena saya punya apa-apa. Terima kasih, Tuhan memberkati.